Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengalaman berkaitan dengan kunci sukses dalam membudidaya ikan nila di kolam air tenang. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share, serta hidupkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, sistem air tenang merupakan pemeliharaan ikan nila di kolam tanpa menggunakan alat bantu penyuplai oksigen, baik itu berupa aerator, water pump, ataupun kincir air. Karena tidak menggunakan bantuan penyuplai oksigen, sistem kolam air tenang menggunakan penyuplai oksigen secara alami, di mana proses fotosintesis pada siang hari merupakan faktor utama untuk menyuplai oksigen yang ada di air kolam. Selain itu, ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa ikan nila dapat dibudidaya di kolam air tenang tanpa menggunakan alat penyuplai oksigen. Teman-teman para pecinta ikan nila, faktor pertama yang perlu kita perhatikan dalam sistem ini adalah pembuatan kolam. Kolam yang kita buat, apakah itu kolam beton maupun kolam terpal atau media yang lain, diusahakan kolam atau media tersebut kita buat dan kita bangun di luar yang sinar matahari mampu masuk ke dalam kolam. Hal ini adalah faktor yang sangat penting karena matahari atau sinar matahari yang masuk ke kolam ini memaksimalkan proses fotosintesis, di mana fotosintesis tersebut dapat menyuplai kandungan oksigen yang ada di dalam air. Faktor yang kedua adalah faktor bibit. Bibit yang kita tebar di kolam tanpa aerator, diusahakan bibit yang berasal dari indukan yang dipelihara di kolam tanpa menggunakan aerator ataupun water pump. Hal ini bertujuan agar bibit sudah mampu beradaptasi dan menyesuaikan dirinya dengan kolam yang sangat minim kandungan oksigennya. Namun bagi teman-teman yang susah mendapatkan bibit dari indukan yang dipelihara di kolam air tenang, teman-teman bisa memelihara bibit yang biasa, namun ukurannya jangan lebih dari 1 jari. Hal ini bertujuan agar bibit tersebut mudah untuk beradaptasi dan menyesuaikan pada lingkungannya. Kalau bibit yang kita tebar sudah terlalu besar, maka yang sangat dikhawatirkan bibit tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kemungkinan stres dan matinya sangat tinggi. Faktor yang ketiga adalah padat tebar. Padat tebar pada sistem kolam air tenang itu maksimal 50 ekor per meter kubiknya.
Namun bagi teman-teman yang baru terjun di kolam air tenang, sebaiknya untuk tebar awal itu sebanyak 20 hingga 25 ekor per meter kubiknya. Hal ini bertujuan agar ikan yang ada di kolam tidak terlalu kekurangan oksigen, sehingga kolam di air tenang ini mampu memberikan pasokan oksigen yang bagus terhadap bibit ikan nila kita. Namun setelah kita berhasil dengan 20 hingga 25 ekor per meter kubiknya, kita bisa menambah lagi hingga 50 ekor per meter kubiknya. Sedangkan faktor yang keempat adalah pengurasan air. Pengurasan air yang rutin adalah faktor utama dalam menerapkan sistem ini, karena pengurasan ini bertujuan untuk penyuplai oksigen yang baru dari air yang diganti dengan air yang baru. Nah, pada sore hari ini saya sedang melakukan pengurasan di salah satu kolam saya. Seperti ini teman-teman, yang ukuran ikannya berkisaran 3-4 jari. Bisa teman-teman lihat. Oke, ini budidaya ikan di kolam air tenang. Oke teman-teman, 3-4 jari ukurannya. Oke, kolam ini saya isi sekitar 250 ekor. Kalau kita hitung padat tebarnya per meter kubiknya, saya isi dengan ikan sebanyak 50 ekor. Kelihatan kolam ini luas teman-teman ya, sangat panjang, tapi untuk ketinggian airnya hanya berkisaran 40 cm teman-teman. Untuk teknik pergantian air ini perlu kita perhatikan sangat mendalam teman-teman, karena apabila kita telat dalam mengganti air, maka ikan nila kita bisa stres dan mati. Bagaimana menentukan penggantian air? Kita dapat melihat dari tingkah ikan nila kita teman-teman. Kalau ikan nila kita pada siang hari selalu berada di atas dan mengeluarkan mulutnya ke udara, berarti itu tanda ikan nila kita kekurangan oksigen pada siang hari, dan perlu kita kuras segera kolam kita. Karena apabila tidak langsung segera kita kuras, yang ditakutkan adalah pada malam hari kolam akan sangat kekurangan oksigen, karena bisa kita lihat siang harinya sudah kekurangan oksigen. Antara siang dan malam tentunya pasokan oksigen akan banyak pada siang hari, karena pada malam hari tumbuhan beserta organisme yang ada di air juga menghirup oksigen. Jadi ikan akan berebutan oksigen dengan tumbuhan dan organisme yang ada di air. Proses yang kelima adalah pemberian pakan teman-teman. Untuk pemberian pakan diusahakan kita bibis terlebih dahulu dengan vitamin dan probiotik.
Tujuannya yang pertama agar ikan kita tidak mengalami sakit karena makan pelet yang begitu keras. Selain itu, untuk memaksimalkan penyerapan kandungan protein yang ada di pelet. Untuk probiotik, mengapa kita campurkan pada saat pembibisan? Hal ini bertujuan agar air kolam ditumbuhi plankton. Karena plankton ini membantu pada siang hari untuk memaksimalkan proses fotosintesis. Oke, teman-teman, kolam satu lagi kita beri pakan terlebih dahulu. Oke, lahap teman-teman. Kolam ini yang satu ini lebih 3 minggu belum saya kuras karena memang ikannya belum menunjukkan tanda-tanda kekurangan oksigen pada siang hari. Maka masih saya pertahankan untuk tidak saya kuras, teman-teman. Oke. Sedangkan untuk yang kelima tadi, proses pemberian pakan, diusahakan dalam pemberian pakan jangan berlebihan, teman-teman. Mengapa? Karena pakan yang kita berikan berlebihan ditakutkan akan tenggelam dan di dasar kolam dan menumpuk. Hal ini dapat menjadi amoniak atau zat beracun yang sangat membahayakan ikan nila kita, teman-teman. Oke, yang keenam, proses pembuangan amoniak. Kita ketahui bersama-sama, teman-teman, bahwasanya amoniak itu sangat kejam bagi ikan nila. Apapun sistem kolam yang kita gunakan, amoniak ini adalah salah satu yang momok yang sangat menakutkan bagi pembudidaya. Karena apabila kita terlambat untuk membuangnya, yang terjadi adalah kematian massal, teman-teman. Pembuangan amoniak ini bisa kita buang melalui saluran pembuangan kolam ataupun kita sedot amoniak itu dengan paralon atau selang yang kita keluarkan. Oke, teman-teman, ini ikan yang dipelihara tanpa menggunakan bantuan penyuplai oksigen. Nah, ini airnya ini langsung saya ambil dari pompa air yang ada di sana, teman-teman. Ya, dari tanah langsung masuk. Tapi tidak semua tempat airnya baik ya, teman-teman. Jadi perlu adanya pengendapan terlebih dahulu bagi daerah-daerah yang memang airnya tidak begitu bagus untuk membudidaya ikan nila. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Semoga teman-teman para pembudidaya ikan nila sukses dalam membudidaya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.